sistem reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita bagian luar yang pertama itu labia majora, yang kedua labia minora, yang ketiga kelenjar Bartholin, yang keempat klitoris. Organ-organ sistem reproduksi wanita di bagian dalam yaitu ada vagina, ovarium, tuba fallopi, rahim, dan leher rahim. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu vagina. Vagina itu merupakan ini. Ini merupakan vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks, leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepat di belakang kandung kemih. Kandung kemih ini, kandung kemih. Fungsi dari kandung kemih lebih rendah dari rahim. Rahim ini rahim, ini kandung kemih. Dan ini adalah vagina. Fungsi vagina adalah sebagai jalan lahir bayi pada saat persalinan serta tempat keluarnya darah pada saat kita menstruasi. Vagina juga merupakan jalur akses sperma untuk menuju ke rahim. Ini merupakan rahim. Selanjutnya itu rahim atau uterus. Ini merupakan rahim. Ini rahim. Rahim adalah sebuah organ kecil yang berongga dan bentuk seperti buah pir. Ini merupakan rahim. Organ ini berada di antara kandung kemih. Kandung kemih itu di sini. Ini kandung kemih dan dubur. Bagian bawah rahim merupakan saluran yang disebut dengan leher rahim ini. Ini leher rahim. Leher rahim yang leher rahim ini menghubungkan vagina dengan rahim. Ini rahim dengan vagina, menghubungkan ini jalurnya. Rahim memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi selama siklus menstruasi normal. Lapisan rahim ini atau endometrium akan diselimuti dengan gumpalan darah yang menebal. Ini akan diselimuti dengan gumpalan tebal yang pada saat kita menstruasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kehamilan. Ini kan nanti penuh dengan darah. Apabila tidak ada pembuahan, maka gumpalan tersebut akan luntur dan keluar melalui vagina. Ini vagina. Itulah darah kotor kita. Proses lunturnya darah ini yang disebut sebagai menstruasi pada wanita. Sebaliknya jika terjadi pembuahan, maka rahim akan menjadi rumah bagi embrio untuk tumbuh dan berkembang. Disinilah tempat embrio akan tumbuh dan berkembang dan akan lahir melalui dari vagina. Yang selanjutnya itu ovarium. Ini ovarium, ada di kanan dan ada di kiri. Ini warna putih itu ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval. Dia berbentuk oval bulat ini. Yang ada di kanan, sisi kanan dan sisi kiri rongga panggul kita. Ini tepatnya bersebelahan dengan rahim atas. Ini rahim. Ini rahim. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Ini ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Selanjutnya tuba fallopi. Tuba fallopi adalah dua tabung panjang tipis yang membentang dari ujung kanan dan kiri. Ini tuba fallopi. Ini tuba fallopi. Rahim ke ujung ovarium. Ini di ovarium. Organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum bergerak ke ovarium. Ini ovarium. Ini tuba fallopi. Konsepsi alias pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di seluruh tuba fallopi. Ini tuba fallopi ya. Selanjutnya ada itu vulva. Vulva adalah bagian luar dari anatomi. Luar dari sini. Dari anatomi vagina. Itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu terdiri dari labia major. Labia major. Di luar dari ini ya, ini kan bagian dalam. Yang bagian luar itu labia major. Labia major itu labira major disebut sebagai bibir besar. Itulah di antara kanan dan kiri alat kelamin kita. Bagian ini mengandung banyak kelenjar keringat dan minyak. Itu biasanya ditumbuhi dengan bulu-bulu rambut-rambut kecil.
Selanjutnya labia minor ini disebut dengan bibir kecil. Bibir kecil disebut demikian karena memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu 5 cm ya, 5 cm. Labia minor ini berada di dalam labia major dan mengelilingi lubang vagina kita. Lubang vagina. Ini vagina. Dan uretra, tempat buang air kecil. Selanjutnya itu adalah klitoris, di mana klitoris ini merupakan tonjolan kecil yang berada di dalam labia minor. Kalau kita akan melihat secara kasat mata itu bisa kita rasakan ada seperti tonjolan kecil. Itulah yang disebut dengan klitoris, itu di dalam labia minor. Klitoris itu ditutupi dengan lipatan kulit kita tadi. Nah, itu disebut dengan preputium, mirip dengan puluk yang di ujung penis. Sama halnya dengan penis, klitoris ini dikelilingi banyak saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan atau bisa mendegang atau ekspresi. Jika kita sentuh itu akan kita sebagai hormon perangsang kita di dalam tubuh manusia ataupun khususnya untuk di wanita. Organ eksternal. Organ reproduksi pria bagian luar itu terdiri dari 3 organ, yaitu ada penis, skrotum atau disebut sebagai kantong zakar, dan testis. Selain sebagai organ seksual pada pria, penis juga berfungsi sebagai jalan keluarnya urin di dalam tubuh melalui saluran yang kita sebut sebagai uretra. Selanjutnya organ internal, di mana organ internal ini terdiri dari epididymis, selanjutnya kelenjar prostat, kelenjar bulbourethral, vesicula seminalis, uretra, dan vas deferens. Selanjutnya kita akan membahas organ-organ sistem reproduksi pria, di mana itu penis. Ini merupakan penis. Penis adalah organ seks pria. Biasanya organ ini akan mencapai ukuran yang maksimal selama masa pubernya. Penis terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada pangkal atau radix, batang atau korpus, ini disebut korpus, kepala itu glans. Di ujung kepala penis atau glans itu terdapat lubang saluran uretra. Untuk mengeluarkan ini, di sini nanti ada lubang untuk kita mengeluarkan urin di dalam tubuh kita. Lubang ini juga berfungsi untuk mengeluarkan cairan mani atau sperma ketika pria mencapai klimaks atau orgasme. Selanjutnya di sepanjang batang penis ini yang berwarna merah ini, tepatnya pada sisi kiri dan kanan. Sisi dan kanan ini terdapat jaringan yang dinamakan corpus cavernosum. Ini. Jaringan ini akan dipenuhi darah ketika pria terangsang secara seksual. Ini akan dipenuhi dengan darah ketika pria itu terangsang. Penis akan menjadi kaku atau ereksi sehingga memungkinkan pria melakukan penetrasi selama hubungan seksual. Selanjutnya itu adalah skrotum. Skrotum itu ialah ini merupakan skrotum. Skrotum itu adalah kantong kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Ini kan pas di belakang penis. Ini skrotum. Bagian tubuh satu ini dikenal dengan namanya buah zakar yang sangat erat kaitannya dengan testis. Testis itu ini testis. Selain berfungsi untuk membungkus testis, skrotum itu berperan untuk mendukung testis memproduksi sperma normal. Agar pria dapat menghasilkan sperma yang berkualitas, testis ini harus berada pada suhu yang tepat, yaitu lebih dingin ketimbang suhu tubuh. Adanya otot-otot khusus di dinding skrotum memungkinkan testis untuk menjaga suhu optimal bagi produksi sperma.
bagi produksi sperma. Ini adalah skrotum, ini adalah testis, ini adalah penis, batang penis, ujung penis. Selanjutnya kita akan membahas testis. Ini yang berwarna biru ya, warna biru. Testis adalah biasa disebut sebagai buah zakar, pelir atau biji kemaluan pada organ berbentuk oval. Ini bulat. Organ ini berada di dalam kantung di sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Ini di belakang penis ini. Fungsi utama testis ini adalah untuk memproduksi atau menyimpan sperma. Seperti yang kita bilang tadi, dia disimpan untuk menyimpan sperma fungsinya, serta memproduksi testosteron. Testosteron itu adalah hormon pria yang bertanggung jawab untuk menghasilkan sperma di sini dan memberikan perubahan pada tubuh selama masa pubertas laki-laki. Biasanya testis pria ini tumbuh sekitar 10 sampai 13 tahun. Ketika testis tumbuh, kulit di sekitar skrotum akan berwarna gelap, menggantung ke bawah dan memiliki rambut. Ukuran testis setiap pria itu berbeda-beda, namun rata-rata memiliki ukuran panjangnya itu antara 5 sampai 7,5 cm dan lebarnya itu 2,5 cm. Selanjutnya kita akan membahas kelenjar prostat, di mana kelenjar prostat itu adalah yang berwarna hijau. Kelenjar prostat itu terletak di bawah kandung kemih. Ini kandung kemih, ini prostat, dan mengelilingi saluran kemih atau uretra. Jadi saluran tempat keluarnya urin dan sperma ini di sini. Fungsi utama dari prostat ini adalah menghasilkan cairan yang bercampur dengan sperma, sel sperma yang diproduksi oleh testis ini untuk proses edukasi. Cairan prostat ini juga berfungsi untuk menjaga sel sperma agar tetap sehat dan kualitasnya sangat baik. Sebab ia memiliki komponen antibodi untuk melindungi dari bakteri atau patogen penyebab penyakit. Demikianlah penjelasan saya mengenai sistem reproduksi laki-laki. Sekian dan terima kasih. Bye bye.